Branding itu ada dua sebenarnya. Satu company branding, satu personal branding. Oke. Nah, jadi sebenarnya perusahaan yang bagus itu kalau dia punya dua-duanya. Tapi walaupun banyak, itu komposisinya masih sedikit. Investor di Indonesia itu baru 5%-an. Sedangkan di Amerika itu 60%. 60%. 60% itu investor. Dia Oke. terkenal, tapi rekam jejaknya bagus. Semua saham yang dia IPO selalu bullish, selalu naik. Jadi orang udah tahu patternnya. Kalau dia IPO lagi, kemungkinan besar dia naik lagi. Kalau misalnya disuruh pilih yang saham yang fundamentalnya doang sama yang misalnya ada personal brandingnya bagus, Ya. saya sebenarnya lebih pilih yang kedua. Yang personal branding? Yes. Berarti antara company branding dengan personal branding itu adalah dua hal yang memang harus beriringan. Yes, betul. Oke, kembali lagi The Fitposo. Hari ini kita akan membahas tentang investasi di saham Konglo atau saham fundamental bagus menurut Andri Hakim. Namanya udah saya sebut di depan kok. Iya. Nah, hari ini banyak sekali fenomenal. Saham-saham fundamental bagus nggak kemana-mana. Tetapi saham-saham yang Konglo, ibaratnya misalnya saham ini yang afiliasi dengan konglomerat ini, dengan konglomerat ini, sahamnya naik. Iya. Nah, pertanyaannya yang kita mau bahas dalam acara ini, kalau kok Andri Hakim pilih saham mana? Saham fundamental bagus atau saham Konglo? Sebenarnya jawabannya dua-duanya ya. Dua-duanya? Sebenarnya, jadi kalau saya dari segi bisnis ya, branding itu ada dua sebenarnya. Satu company branding, satu personal branding. Oke. Nah, jadi sebenarnya perusahaan yang bagus itu kalau dia punya dua-duanya. Punya company branding, Company brandingnya sama bagus. personal branding. Personal branding dari ownernya bagus. Kenapa harus dua-dua? Kalau satu bagus, dua lebih bagus daripada satu. Oke. Gitu. Oke. Jadi contohnya misalnya ada perusahaan bagus nih, fundamentalnya bagus banget ya. Terus tiba-tiba ownernya kita juga kenal, ownernya kita tahu, kredibilitasnya bagus. Tentu ini yang bakal naik. Sedangkan satu, ada perusahaan ini cuma fundamentalnya doang. Ya, Tapi personal brandingnya kurang bagus. kita nggak kenal ownernya, Oh. ownernya nggak terkenal, kita Google nggak keluar namanya. Ya jadi kita nggak beli yang ini, fundamental doang. Gitu loh. Oke. Jadi ya bisa murah, tapi susah karena kan ada perumpamaan tak kenal maka tak sayang. Gitu. Oke. Jadi Nah. kita nggak kenal ownernya, kita nggak mau beli, takut kita. Oke. Nah ini Gitu. menarik nih. Kalau kita lihat sekarang ya kok, istilahnya sekarang ada perubahan daripada industri ya. Iya, Sekarang istilahnya kalau dulu kalau kita misalnya mau memasarkan produk, betul. kita perlu bangun yang namanya product branding, Yes, betul. company branding. Yes, itu company branding. Tetapi sekarang ada istilah yang paling utama adalah personal branding. Yes, itu juga penting. Nah, kita ambil contoh misalnya seperti Elon Musk. Yes. Waktu Starlink masuk ke Indonesia, itu karyawannya Boom. hanya Iya, 3. betul. Ya, hanya 3. Betul. Sementara telco, Yes. itu dia marketingnya aja ribuan. Iya. Nah, makanya orang bilang, kenapa Starlink laku? Karena orang udah kenal nih. Udah kenal. Siapa betul. Elon Musk? Betul. Betul ya? Betul. Lalu ada namanya produk Celine. Waktu Lisa Blackpink jadi brand ambassador, penjualannya naik. Nah, betul. Waktu putus, penjualannya turun. Nah, Iya. pertanyaannya, apa sekarang memang di market nih ya, di market saham, apa memang personal branding nih jauh lebih penting daripada fundamental? Penting. Menurut saya dua-duanya penting. Contoh begini deh. Penjualan Toyota itu jauh lebih besar daripada Tesla. Ya. Tapi sahamnya Toyota nggak kemana-mana. Oh. Penjualan Tesla itu sangat kecil. Nah. Tapi branding Teslanya di mana-mana, branding Elon Musk-nya di mana-mana, sahamnya jauh lebih tinggi daripada Toyota. Karena Toyota orang nggak tahu, nggak kenal ownernya siapa. Jadi yang ada dua-duanya bakal lebih di appreciate market. Oke. Gitu. Investor lebih melirik gitu. Seperti itu. Oke. Apakah ini juga ada korelasinya dengan kita tahu
dari 11,4 juta lebih sekarang yang ada di pasar modal RDN. Kalau di saham mungkin kurang lebih sekitar 40%, 30%-nya. Ini adalah Gen Z milenial itu 80-an%. Ya. 80%. Di mana mereka ini adalah yang relate dengan informasi. Betul. Yang relate dengan sosial media. Betul. Apakah karena dominasi daripada segmen Gen Z milenial yang lebih banyak mendominasi market di pasar modal Indonesia, apakah ini yang membuat akhirnya personal branding itu lebih penting daripada fundamental? Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat ya bursa saham 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, itu sebenarnya investor retail tuh nggak dilirik. Saham itu lebih banyak itu antara fund atau yang lain-lain asing itu yang lebih berpengaruh ke bursa saham gitu ya. Oke. Nah, sekarang itu investor retail tuh sekarang jumlahnya udah lebih banyak daripada si fund dan yang lain-lain gitu loh. Jadi sekarang bursa saham itu ramai dengan orang-orang investor-investor retail inilah, pertumbuhan retail tuh sekarang banyak sekali di Indonesia. Nah, tapi walaupun banyak itu komposisinya masih sedikit. Investor di Indonesia itu baru 5%-an. Sedangkan di Amerika itu 60%. 60% itu investor. Nah, bayangin kalau misalnya ini bisa bertumbuh, investor Indonesia setiap tahun bisa bertumbuh, naik 1% aja. Kan pertumbuhan investor Indonesia kurang lebih 1% ya setiap tahun ya. Kalau ini bisa konsisten naik 1%, itu pasti bursanya ramai banget. Jadi investor-investor semua bisa untung, bisa ramai gitu loh. Sama lah kayak mall. Mall yang rame itu perputaran uangnya lebih besar daripada mall yang sepi. Jadi butuh investor retail juga seperti itu. Tentunya tapi mereka harus untung gitu. Nah, investor retail Indonesia kita sedikit balik ya. Investor retail Indonesia kan itu cukup kecil ya kok. Cukup kecil. Nah, menurut Ko Andri apa yang membuat investor retail itu cukup kecil? Masih kecil. Kurangnya edukasi keuangan sebenarnya. Kurangnya edukasi keuangan. Betul. Jadi dengan adanya misalnya saya ngajar stokos ini juga menambah nih investor bertambah karena setiap kali saya acara setiap bulan itu ya. Itu kan acaranya kadang kalau rame bisa hampir 1.000 orang gitu ya. Itu banyak mungkin sekitar 40% itu dia investor baru. Gitu. Investor baru ini kan dia untung, dia ajak lagi teman-temannya. Itu jadi makin banyak makin rame seperti itu. Nah, tentunya jadi kita anggap bursa saham itu seperti mall ya. Mall. Nah, di mall itu, jadi di mall ini kan banyak toko-toko ya. Nah, toko-toko yang dia kenal pasti dia lebih beli. Nah, makanya personal branding itu penting. Nah, jadi perusahaan yang nggak ada personal brandingnya, ownernya nggak mau muncul, ya peminatnya kurang karena nggak kenal. Berarti salah ya kalau misalnya pemilik perusahaan, apalagi yang udah listing di bursa, dia nggak mau muncul. Nggak mau muncul. Ya, menurut saya jadinya dia kurang peminat. Ibarat kita punya produk bagus, tapi nggak ada marketingnya. Gitu. Kan kayak kita punya produk bagus, kalau kita nggak dikenal nih, kita harus hire orang lain yang dikenal. Kayak tadi lah, hire ada Lisa Blackpink-nya, jadi orang mulai kenal perusahaannya gitu loh. Itu yang meramaikan, itu marketing menurut saya. Berarti antara company branding dengan personal branding itu adalah dua hal yang memang harus beriringan. Yes, betul. Di satu sisi mereka menjelaskan kepada masyarakat, investor, seperti apa perusahaannya. Di sisi lain investor, mereka mulai tertarik untuk membeli saham perusahaannya. Betul, karena sama lah kita investor ya. Saya udah ketemu banyak investor-investor yang besar-besar ya, institusi gitu ya. Mereka itu berinvestasi itu nggak semata-mata cari perusahaan. Dia invest tuh di orang. Gitu. Jadi dia bilang, I don't invest in companies, dia bilang. I invest in people. Jadi orangnya tepat, dia invest. Nah, jadi sekarang juga investor retail yang mungkin kalau 5 tahun lalu mereka mungkin masih ngasal-ngasalan beli. Apapun yang naik dia beli. Nah, sekarang tuh investor Indonesia tuh udah mulai semakin pinter. Dia nggak asal beli sekarang. Dia lihat dulu ownernya, pemiliknya, baru dia beli. Seperti itu. Jadi makin ke depannya orang kan makin pinter, makin nggak sembarangan. Dia harus lihat nih ownernya siapa. Gitu. Nah, apakah ini salah satu fenomena ini yang membuat di bursa saham Indonesia itu kelihatan ada misalnya, wah
IPO, misalnya ini afiliasi dengan konglomerat tertentu. Yes. Wah, langsung tuh oversubscribe. Yes. Lalu sahamnya naik arah sampai berhari-hari. Betul. Nah, dan kita lihat bahwa sebenarnya harganya udah kemahalan. Yes. Dan tuh harga sahamnya terus naik. Iya. Nah, apakah fundamental yang seperti ini yang didorong dengan misalnya kenaikan harganya bukan dari fundamental perusahaannya, tapi didorong dari personal branding ownernya? Menurut Ko Andri yang lebih memegang ke growth investing ya, value investing, apakah ini baik atau kurang tepat? Kalau misalnya disuruh pilih yang saham yang fundamentalnya doang sama yang misalnya ada personal brandingnya bagus, saya sebenarnya lebih pilih yang kedua. Yang personal branding? Yes. Yang tadi yang Konglo. Kenapa? Karena dia mahal tapi bisa lebih mahal. Contoh mahal misalnya tas Hermes lah. Tas Hermes kan kita tahu mahal. Ya. Tapi semua orang beli. Ya. Gitu loh. Sedangkan ada tas yang murah, orang nggak tahu brandnya, murah terus nggak laku-laku. Karena nggak ada yang tahu gitu loh. Oke. Jadi saya lebih suka sesuatu yang mahal, tapi kita tahu nih rekam jejak orangnya, tapi harus yang jujur ya. Ya. Jangan dia terkenal tapi tidak jujur. Dia terkenal tapi rekam jejaknya bagus. Semua saham yang dia IPO selalu bullish, selalu naik. Nah, jadi orang udah tahu patternnya. Kalau dia IPO lagi, kemungkinan besar dia naik lagi gitu loh. Karena ini orangnya jujur dan kredibel. Seperti itu. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa saham-saham Konglo itu lebih diminati. Yes, betul. Karena sekarang udah istilahnya udah mulai berubah ke era bukan hanya personal branding, bukan hanya company branding, bukan hanya product branding, tetapi personal branding itu juga penting. Betul. Tinggal masalahnya apakah dia positif, negatif, atau misalnya memiliki track record yang bagus atau tidak, itu nanti pasti akan kelihatan. Oke. Karena kan kalau kita dengar ada hipotetik ya, EMH, efisiensi market hipotetik, bahwa harga itu harga di market itu mencerminkan seluruh informasi yang ada di market. Nah, arti kata karena informasi sekarang itu sangat luar biasa dan sangat masif, dan bahkan kita sulit sekali membedakan mana informasi yang benar, mana informasi yang salah. Betul. Ini yang membuat kadang harga itu naiknya gila-gilaan. Betul. Betul ya? Betul. Oke. Nah, berarti nggak salah. Menurut Ko Andri, apakah market harga saham yang bergerak begitu cepat ya karena personal branding yang kuat daripada si pemilik emiten ini, itu kadang kan sudah sepertinya udah nggak realistis. Nah, jadi FOMO. Jadi ya memang saya tuh selalu bilang ini seperti kayak orang tas branded tadi ya, kayak Hermes gitu ya. Karena langka nih, kita punya uang, kita mau beli aja nggak bisa, harus nunggu. Atau seperti jam tangan Rolex lah, jam tangan Rolex. Kita datang ke tokonya nih, kita punya uang, kita mau beli, nggak bisa kasih beli, harus nunggu 2 tahun. Nah, itu jadi bikin orang jadi rasa pengen belinya tuh tinggi gitu, rasa FOMO-nya. Nah, bursa saham juga sama. Kalau kita mau beli nih, tiba supply-nya nggak ada, kering gitu loh barang. Ya sahamnya naik terus. Jadi itu harga itu sebenarnya apa yang manusia itu menilai ini normalnya gitu loh. Walaupun dia mahal, dia bisa lebih mahal lagi kalau orang appreciate harga ini. Walaupun dia lebih mahal. Walaupun lebih mahal. Yes. Walaupun penilaiannya udah overvalue, udah mahal deh. Mahal bisa lebih mahal. Tapi yang murah juga bisa lebih murah kalau nggak ada peminatnya. Oke. Gitu loh. Oke. Nah, artinya di sini saatnya bahwa pemilik emiten harus mulai mendekatkan dirinya kepada masyarakat investor. Betul, karena kalau misalnya kita adalah pebisnis yang jujur, ya muncul dong, gitu kan. Kalau lu takut muncul, artinya apa nih? Ada sesuatu nih, atau lu nggak jujur, lu mau jualan sahamnya, cuma mau exit, mau cari retail buat exit liquidity, makanya nggak berani muncul. Nah, makanya saham-saham yang ownernya muncul terus menerus itu lebih di appreciate market. Seperti itu. Oke. Ya, yang berikutnya, Ko Andri ada pegang saham Konglo nggak? Ada. Yang Pani itu kan termasuk Konglo juga ya. Selain Pani? Selain Pani, nggak terlalu. Nggak terlalu. Ya, tapi
figurnya lumayan ya figurnya terkenal lah, figurnya bisa dibilang Konglo lah. Oh, figurnya bisa dikatakan Konglo. Berarti Yes. dia belum termasuk Konglo yang orang terkaya 20 Indonesia. Belum, tapi lumayan kaya juga. Oh, lumayan gitu. kaya. Rekam jejaknya bagus. Nah, kalau mau itu ikut kelas Ko Andri ya. Ya, boleh gitu loh. Oke. Jadi figurnya harus oke lah gitu loh. Harus oke. Harus oke. Oke. Nah, berikutnya kok. Nah, berarti dengan adanya perubahan pola investor yang ada sekarang di market ya. Fundamental menurut Ko Andri apakah tetap harus Tetap penting. tetap penting? Tetap penting. Penting. Jadi kita contoh misalnya karena figurnya bagus sahamnya naik terus nih. Tapi naik itu pasti ada batasnya. Ada limitnya yang orang merasa aduh ini udah terlalu mahal. Contoh jam tangan Rolex nih pasarannya 100 juta. Tiba udah naik 1 M. Orang udah merasa aduh ini udah terlalu mahal. Pasti ada titik jenuhnya. Oke. Gitu. Jadi dia nggak bisa naik terus-terusan. Dia pasti ada titik batas ini udah terlalu mahal. Oke. Jadi harus diikuti sama fundamental. Harus ikutin fundamental. Yes, kalau fundamentalnya bisa mengikuti, ya dia bisa naik lagi lebih tinggi. Tapi kalau tidak bisa mengikuti, ada batas titik termahalnya. Oke. Nggak bisa dia Rolex 100 juta jadi 20 miliar itu sudah nggak bisa. Artinya bahwa kita nggak boleh hanya bergantung pada saham yang lagi tren di market Betul. karena Konglo tertentu ya. Betul. Jadi ada batas jualnya juga. Ada batas jualnya juga. Betul. Kita harus paham juga bahwa berapa sih nilai wajar daripada Yes. perusahaan tersebut. Makanya fundamental tetap penting. Fundamental tetap Yes. penting. Jadi nggak bisa kita cuma lihat oh Konglo kita pegang kita hold, nggak bisa. Kalau udah titik tertinggi ya kita udah harus jual. Nah, Oke. Gitu. Nah, berarti Ko Andri Hakim, berarti antara fundamental dengan Konglo, berarti Ko Andri lebih memilih fundamental. Dua-duanya. Tapi harus memilih dari dua-duanya. Dua-duanya kalau memilih perusahaan bagus sama owner bagus, saya pilih owner bagus. Karena owner yang bagus pasti bikin perusahaan dia jadi bagus. Dia pasti bikin fundamentalnya jadi bagus. Tapi kalau fundamentalnya bagus doang tapi ownernya tidak jujur, ya udah nggak kemana-mana ini. Ditinggalin. Yes. Dia paling cuman ya jualan aja sahamnya exit. Jadi saya selalu pilih orang. Selalu pilih orang. Ya, karena namanya bisnis itu adalah kita dealing people with people. Oke. Nah, Orang pertanyaannya dengan apakah ini yang hanya Ko Andri aja yang punya filosofi seperti ini? Atau menurut Ko Andri ini semua yang dipegang oleh seluruh investor, mulai kebanyakan pegang ini? Mungkin nggak semua ya, saya doang semua. kayaknya. Karena saya kan hobi baca buku gitu. Saya dulu hobi baca buku bisnis, jadi saya tahu pebisnis itu dia menganalisa perusahaan itu seperti apa. Gitu. Dan background saya di bisnis, jadi saya udah tahu gitu. Oke. Nah, cuman menurut saya seiring berjalannya waktu, investor-investor ini pasti makin pinter. Gitu. Jadi contohnya misalnya kita awal-awal punya produk jelek nih, kita tawarin ke dia, mungkin dia mau beli, tapi dia udah ketipu nih. Dia nggak mungkin dong ketipu kedua kali, ketiga kali. Nggak mungkin dia jeblos di lubang yang sama berkali-kali. Makin lama dia makin pinter. Dia nggak sembarangan beli. Sama nih, dia pertama kali beli saham dia rugi. Dia pasti belajar kan, oh gue rugi karena gue belinya yang seperti ini. Dia makin pinter dong. Nah makin lama dia makin pinter, dia nggak kejeblos di lubang yang sama lagi gitu. Jadi lama-lama dia lihat orangnya, rekam jejak perusahaannya gitu. Jadi makin hari investor makin pinter menurut saya. Oke. Gitu. Nah berarti fundamental tidak boleh ditinggalkan. Betul. Tetapi sosok itu sangat sosok penting. itu juga sangat penting. Betul. Bahkan menurut Andri Hakim, sosok itu lebih penting daripada fundamental. Betul. Karena seorang yang memiliki personal yang bagus, karakter yang bagus, pasti akan bisa membuat perusahaan baik. Yes. Tetapi mereka yang punya karakter yang bagus, jelek, tapi karakternya buruk, perusahaannya akan jelek. Yes. Oke. Nah, Ko Andri, bagi seorang pemula, Iya. ya, yang misalnya ingin belajar investasi di market, di saham. Nah, pesan Ko Andri bagi anak-anak milenial yang sekarang mereka sangat-sangat gampang ya untuk mendapatkan informasi di market. Kita tahu kan sekarang banyak juga saham digerakkan oleh rumor yang nggak benar. Betul. Ya? Betul. Nah, bagaimana memfilter supaya mereka tidak kejeblos atau tidak nyangkut di saham-saham yang digerakkan oleh rumor yang salah? Nah, kita harus bisa, jadi memang emiten-emiten yang jelek-jelek ini, yang ownernya tidak jujur, dia biasanya tuh suka main di media. Oh. Gitu loh, mungkin dia cari berita pesanan gitu. Itu yang namanya fake news. Oke. Nah,
Jadi kita sebagai investor itu kita harus bisa membedakan fake news sama news yang real news gitu. Nah, caranya gimana? Kita harus lihat asetnya. Jangan cuman keluar berita ini kita beli. Padahal berita ini tidak merubah fundamental perusahaannya. Gitu. Kita harus lihat berita yang benar-benar itu kredibel. Yang asetnya berubah, tadinya misalnya 100 miliar jadi 10T, jadi 5T. Nah, ini kan merubah fundamental. Ada berita dia mau diakuisisi sama Konglo yang bagus. Ceknya dari mana kebenarannya? Kita bisa cek dari website IDX kan, biasa namanya perusahaan terbuka kan, dia harus bikin laporan kalau perusahaannya mau diakuisisi kan. Ada bukti tender offernya. Jadi setiap perusahaan yang diakuisisi itu dia harus melakukan tender offer. Jadi kalau dia udah ada bukti dia tender offer, dia melakukan tender offer, itu artinya real akuisisinya. Nah, jadi kita harus bisa bedakan yang real sama yang fake. Kalau yang fake itu baru rumor, ini mau diakuisisi tapi nggak keluar tender offernya. Gitu. Ini yang dilakukan oleh Andri Hakim? Iya, ini yang saya lakukan. Jadi ketika ada berita misalnya ada merger, akuisisi, atau misalnya ada perusahaan yang mau backdoor listing, yang dilakukan sama Ko Andri adalah menguji berita itu dengan cara tadi? Ngecek ke IDX. Ngecek, betul. Lihat betul nggak ada bukti tender offernya. Betul. Juga ngobrol misalnya ada nggak corporate secretary dari pihak perusahaan yang bisa kita ajak ngobrol. Tanya juga berita-berita di sekuritas, ya networking sih. Jadi networking itu sangat penting. Contohnya kalau kita temenan sama orang kaya, 10 orang kaya, pasti kan kita jadi orang kaya yang ke-11. Gitu loh. Kalau kita kita nggak ada networking, ya kita nggak bisa kaya. Gitu. Jadi networking juga sangat penting. Ada pepatah Cina bilang, sebut siapa temanmu, aku tahu siapa engkau. Betul, sangat setuju itu. Kalau kita berteman sama 5 pecandu narkoba, ya kita jadi ke-6. Makanya kalau mau ikut seperti Andri Hakim, ikutlah kelas Andri Hakim. Jadi harus punya mindset orang kaya. Contoh misalnya saya baca buku Rich Dad Poor Dad gitu ya. Dia bilang, kalau lu mau jadi kaya, lu harus punya cara pikir orang kaya. Terus orang tanya kan, caranya gimana punya cara pikir orang kaya? Lu harus berteman sama orang kaya. Lu bakal jadi orang kaya berikutnya. Jadi dia mengamati ya, seperti apa cara bertindak, cara pikir. Gitu. Dia otomatis berubah kan, jadi lebih positif. Gitu. Kalau kita misalnya ketemu teman-teman yang circle-nya negatif, kita berubah. Kita cari teman baru yang positif. Otomatis kita jadi orang positif juga. Seperti itu. Oke, menarik. Nah, Ko Andri, ini kan misalnya untuk banyak pemirsa mungkin yang ingin ikut kelasnya Ko Andri. Syaratnya apa? Nggak ada syarat apa-apa sih. Nggak ada syarat apa-apa. Nggak ada syarat apa-apa. Ya dia basic juga. Justru kalau yang udah pinter-pinter mah nggak usah ikut lagi. Yang masih mau belajar aja butuh ilmu gitu loh. Nah, pertanyaannya ada banyak kelas yang ditawarkan di luar sana. Betul. Mengapa mereka harus mempertimbangkan ikut kelasnya Ko Andri? Karena kelas-kelas lain itu mereka nggak berani buka portfolionya. Di kelas saya buka portfolio saya. Saya kasih lihat uang saya dari cuman ratusan juta, saya nggak ada top up sama sekali, itu bertumbuh jadi ratusan miliar. Gitu loh. Saya buka-bukan portfolionya. Jadi teori itu kan gampang. Yang susah itu kan tunjukin hasilnya prakteknya gitu loh. Nah, itu saya tunjukin. Nah, kalau yang lain-lain tuh rata-rata cuma jualan kelas. Karena mereka tahu jualan kelas itu lumayan ya. Jadi mereka cuma jualan omong kosong doang. Prakteknya nggak ada gitu. Kalau saya berani buktiin prakteknya gitu. Saya buka-bukaan portfolionya gitu. Saya kasih tahu cara pilihnya yang kayak gimana, yang bisa naik, yang bisa multi bagger itu yang seperti apa. Itu diajarin. Itu saya ajarin gitu loh. Tentunya ada yang nanya lagi, terus kalau misalnya udah kaya, kenapa nggak digratisin gitu ya? Nah, itu gimana tuh? Nah, itu ya nggak mungkin dong. Saya bikin modul edukasi ini kan berminggu-minggu gitu ya. Saya kasih tahu nih dapur KFC saya, masa gratis? Gitu. Jadi ya tentunya ya lu harus keluar. Kalau lu keluar biaya kan lu lebih niat, jadi lebih niat gitu loh. Sekolah aja, orang sekolah S1, S2 aja lulus pengangguran. Ini ikut kelas saya 4-5 hari langsung bisa cari uang gitu loh. Jadi saya nggak mau gratis. Kalau gampang orang nggak appreciate seperti itu. Sesuatu yang didapat dengan dengan mudah dibuang. Iya, betul. Makanya harus bayar. Betul. Oke, bagi pemirsa yang ingin ikut kelas Andri Hakim,
Itu gampang sekali, ya. Subscribe, scan barcode yang ada di layar, registrasi di sana. Yang menarik adalah bagi yang mendaftar melalui acara The Fit Post Show, YouTube The Fit Post, itu akan mendapatkan event khusus, bisa ketemu dengan Andri Hakim pada acara Meet and Greet live bersama dengan The Fit Post Show podcast yang dilakukan bersama Transvision. Nah, sebelum kita tutup, Ko Andri, kemarin banyak orang menghujat Ko Andri ya terkait dengan satu saham yang turun. Ya. Nah, banyak pemula-pemula, mereka begitu dapat tantangan, hambatan, mereka langsung balik badan, tinggalkan. Ya. Apa pesan Ko Andri kepada para pemula yang ingin belajar, udah berkali-kali belajar gagal, belajar berkali-kali gagal ya? Apa pesannya bagi mereka? Pesan saya sebenarnya orang yang berhasil itu bukan orang yang nggak pernah gagal. Jadi sama kayak kita di ring tinju ya. Kita kalau dipukul jatuh berkali-kali tapi kita tetap bangun, kita nggak kalah. Kita kalah itu kalau kita jatuh, kita nggak bangun lagi. Oke. Gitu. Di saham juga sama. Saya pertama kali invest tuh nggak langsung untung. Nggak langsung saya beli sahamnya langsung naik tuh nggak. Jadi contohnya misalnya saya beli saham Pani. Itu 6 bulan sahamnya nggak gerak. Dulu saya beli Arto 6 bulan nggak gerak. BBHI juga sama. Semua saham yang saya beli itu nggak langsung gerak. Oke. Kita cuma fokus sahamnya bagus, kita beli, kita tunggu. Selama 6 bulan tuh nggak diapa-apain, Nggak percaya? dilawan, karena saya yakin ini murah. Lu murah mau jadi lebih murah berapa lagi sih gitu loh. Jadi saya hold. Nah, jadi kebanyakan orang itu maunya instan. Dia mau beli hari ini, dia mau kayanya besok. Oke. Minggu depan udah kaya, bulan depan udah kaya. Nah, itu nggak bisa, itu harus sabar. Ada prosesnya. Oke. Gitu. Nah, jadi contoh misalnya saham Konglo yang tadi ya, tiba dia koreksi karena berita isu negatif. Kita cek selama fundamentalnya inline, kita nggak perlu takut sebenarnya. Nanti dia pasti bisa naik lagi gitu loh. Cuman kebanyakan orang dia nggak ada sabar. Misalnya saya bilang, nanti ada corporate action misalnya di kuartal 3. Mereka nggak sabar, aduh lama ya kuartal 3 gitu loh. Nah jadi sama kayak kita main bola juga ya. Kita udah jago nih analisanya. Tapi main bolanya 5 menit udah kehabisan stamina. Tetap kalah juga. Nah sama, udah pinter nih analisa sahamnya. Tapi aduh sahamnya turun, dia udah nyerah. Ya udah dia nggak sukses. Padahal kalau ditarik panjang dia sukses. Cuman dia udah nyerah di tengah jalan gitu loh. Oke. Saya juga sama, 2018, 19, 20 ini belum menghasilkan signifikan. Baru di 2001, 2022, 2023 gitu. Baru hasilnya lumayan. Kelihatan. Jadi memang harus ada proses yang kita harus lewati. Oke. Proses itu terbentuk dari banyak kita melakukan kesalahan sebenarnya. Proses terbentuk dari banyak kita melakukan kesalahan. Betul, betul. Dari salah-salah kayak Thomas Alva Edison. Ya. Kan dia gagal dulu. Ya. Ribuan kali baru bisa nemuin lampu gitu loh. Ya. Nggak mungkin dia langsung pertama langsung ketemu lampu gitu. Ya. Gitu. Jadi sama, saya ketemu teknik ini juga karena saya udah berhari-hari, bertahun-tahun, berjam-jam di bursa saham gitu. Oke. Setiap hari saya liatin market. Oke. Gitu. Oke, pemirsa, demikian acara The Fit Post Show hari ini dengan narasumber yang cukup menarik dan fenomenal, Andri Hakim. Dan tunggu dan saksikan di acara-acara berikutnya. Dan terima kasih Ko Andri, terima kasih seluruh pemirsa yang ada di sini. Sampai ketemu di acara berikutnya. See you.